Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 2 orang, yaitu dengan saya sendiri Muhammad Alfa Jumri dan teman saya saudara Muhammad Amin Hasani. Ya, baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, bagaimana perkembangan Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana akhir dari pengaruh Islam terhadap peradaban bangsa Indonesia. Dengan adanya perkembangan zaman modern yang saat ini sangat mempengaruhi kebudayaan masyarakat yang ada di Indonesia, yang pada akhirnya secara perlahan kebudayaan tersebut akan mulai dilupakan oleh masyarakat, dan mereka pun lebih memilih ke sistem modern. Sebagian masyarakat Indonesia pun yang beragama Islam itu tidak mengetahui tentang peradaban tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejak zaman prasejarah, penduduk kepulauan Indonesia ini dikenal sebagai pelayar-pelayar yang mampu mengarungi lautan lepas. Sejak Al-Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Wilayah Barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil buminya yang dijual di sana menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7, dan ada juga yang bilang abad ke-8 Masehi. Dan ini mungkin didasarkan pada penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di Leran dekat Surabaya yang bertahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Sedangkan menurut laporan seorang musafir Maroko, Ibnu Battuta, yang mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya ke negeri Cina pada tahun 1345 Hijri Masehi, agama Islam yang bermazhab Syafi'i ini telah mantap di sana selama seabad. Oleh karena itu, abad ke-13 itu biasanya dianggap sebagai masa awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Adapun daerah pertama yang dikunjungi adalah pesisir utara Pulau Sumatera, dan di mana mereka di sana itu membentuk masyarakat Islam pertama di Penduduk Aceh Timur, yang kemudian meluas dan sampai ia bisa mendirikan kerajaan Islam yang pertama, Samudra Pasai di Aceh Utara. Oke, selanjutnya materi yang kedua, yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Ya, yang dimana perkembangan Islam di Indonesia ini terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa kesultanan. Yang kedua itu masa penjajahan, dan yang ketiga masa gerakan dan organisasi Islam. Di daerah-daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu Buddha, itu seperti daerah-daerah Aceh, Minangkabau di Sumatera Utara, dan Banten di Jawa, agama Islam secara mendalam itu mempengaruhi kehidupan beragama, sosial, dan politik penganut-penganutnya, sehingga di daerah-daerah tersebut agama Islam itu telah menunjukkan di dalam bentuk yang lebih murni. Contohnya di Kerajaan Banjar, dengan masuk ke Islamnya raja, perkembangan Islam itu selanjutnya tidak begitu sulit karena raja menunjangnya dengan fasilitas dan kemudahan-kemudahan lainnya, dan hasilnya membawa kepada kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersindikan Islam. Selanjutnya yaitu masa penjajahan. Di tengah-tengah proses transformasi ini yang sosial dan relatif damai itu, datanglah pedagang-pedagang barat, yaitu Portugis, kemudian Spanyol, dan disusul oleh Belanda dan Inggris. Tujuannya yaitu adalah menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia di sepanjang pesisir Pulau Nusantara ini. Apalagi setelah kedatangannya Senok
Hirgon yang ditugasi menjadi penasehat urusan pribumi dan Arab. Pemerintah Hindia dan Belanda lebih berani membuat kebijaksanaan mengenai masalah Islam di Indonesia karena Snok ini mempunyai pengalaman dalam penelitian lapangan di negeri Arab dan Jawa dan Aceh. Oke, baik, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Saudara Muhammad Amin Hasani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tersiarnya Islam di Indonesia. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, agama Hindu dan Buddha telah berkembang di Indonesia, dan banyak yang masih menganut animisme dan dinamisme. Kedua agama itu kian lama kian pudar cahayanya, dan akhirnya kedudukannya sepenuhnya diganti oleh agama Islam yang kemudian menjadi anutan 85 hingga 95%. Sebab-sebab sangat pesat dan cepat tersiarnya Islam di Indonesia antara lain yaitu terutama sekali faktor agama Islam, bentuk akidah, syariah, dan akhlak Islam yang lebih banyak berbicara kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia. Yang kedua, faktor pramustahid dakwah yang banyak terdiri atas para saudagar yang taraf kebudayaannya, yang telah berhasil membawakan Islam dan segala kebijaksanaan, kemahiran, dan keterampilan. Yang ketiga, ajaran Islam tentang dakwah untuk menyampaikan ajaran Allah walaupun sekedar satu ayat kepada segenap manusia di seluruh pelosok bumi telah menjadikan segenap kaum muslimin menjadi umat dakwah. Keempat, baik agama Hindu maupun Buddha pada umumnya dipeluk oleh orang-orang keraton yang pada saat mulai tersebarnya Islam antara raja yang satu dengan yang lainnya terlibat dalam perselisihan. Yang kelima, pernikahan antara para penyebar Islam dan orang-orang yang baru diislamkan melahirkan generasi pelanjut yang menganut dan menyebarkan Islam. Selanjutnya, adapun pengaruh-pengaruh terhadap peradaban bangsa Indonesia dan perkembangannya. Yang pertama, ada pengaruh bahasa dan nama. Kedua, pengaruh adat istiadat. Ketiga, pengaruh dalam kesenian dan bangunan ibadah. Keempat, pengaruh dalam bidang politik. Selanjutnya yaitu ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, Islam menempati posisi penting dalam percaturan sosial, ekonomi, dan sekaligus percaturan politik. Kekuatan sosial politik itu semakin menatap ketika lahirnya lembaga-lembaga politik seperti kerajaan-kerajaan Islam. Di antara kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia adalah yaitu ada Kerajaan Islam Samudra Pasai, Kerajaan Islam Aceh Darussalam, Kerajaan Islam Demak, Kerajaan Islam Pajang, Kerajaan Islam Mataram, Kerajaan Islam Cirebon, Kerajaan Islam Banten, Kerajaan Islam di Kalimantan, dan Kerajaan Islam di Sulawesi. Kesimpulan dari pembahasan di atas dari materi sejarah peradaban Islam di Indonesia yaitu Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijrah atau abad ke-7 ke-8 Masehi. Mungkin didasarkan berdasarkan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di Laran dekat Surabaya yang bertahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Perkembangan Islam dan pengaruhnya di masyarakat Indonesia sangat luas. Adapun pengaruhnya yaitu pengaruh bahasa dan nama, pengaruh adat istiadat, pengaruh dalam kesenian dan bangunan ibadah, dan pengaruh dalam bidang politik. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan sedikit dari kami tentang sejarah peradaban Islam yang ada di Indonesia. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami kelompok 13.